Shalom semua. Suaranya belum kedengaran. Shalom. Masih 50% ya. Shalom. Yang sebelah sana dulu coba. Shalom. Ini anak-anak muda masih kurang greget saudara ya. Halo shalom yang di sana. Shalom. Iya saudara, mungkin nanti ditambah greget saudara ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudara ya. Bagaimana kita sedang ada di dalam akhir zaman ya. Setelah nanti Pentakosta ketiga selesai saudara ya. Maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Siapa yang rindu kedatangan Tuhan Yesus? Siapa yang enggak rindu kedatangan Tuhan Yesus? Yang mau masih di bumi. Yang lain sudah ada di sorga tapi saya mau di bumi Kenapa? Karena itu mobilnya Pak Ginting masih ditinggal. Saya biarlah Pak Ginting di sorga, saya di bumi aja. Saya gantian sama Pak Ginting, mungkin gitu saudara ya. Tapi Pak Ginting mau ke sorga, amin. Nah saudara, kita hidup dalam akhir zaman, maka kita harus perlu ada yang kita persiapkan saudara. Kita nggak bisa ke sorga itu dengan apa yang ada hari ini pada kita. Tapi ada sesuatu yang harus kita ubah. Karena kalau kita melihat saudara ya, akhir zaman dengan zaman Nuh itu hampir sama dikatakan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-17 saudara ya, di slide-nya ada. Ya Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Saudara kita akan baca bersama-sama 2-3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua, betul? Zaman Nuh mereka makan minum, amin. Saudara sudah makan tadi? Kalau mungkin belum makan tadi sudah minum, bangun tidur gitu ya. Bangun tidur tuh kalau minum air hangat itu lebih enak gitu ya. Nah saudara sama tapi perhatikan apakah minum-minum yang seperti air putih tidak saudara. Mereka makan makanan mungkin yang tidak halal gitu kali ya saudara ya. Mungkin mereka makan terlalu ya yang penting saya ini kenyang sendiri. Nggak peduli yang lain mau lapar kayak mau enggak. Kalau di tempat pesta saudara ya, biasa sepanjang perjalanan itu bisa 10 sampai 12 orang pesta. Kalau dalam satu kampung tiga tempat orang pesta, kasihan yang datang saudara ya. Itu zaman Nuh juga sama. Mereka kawin mengawinkan seperti hari ini. Ya kalau hari ini kalau di bulan orang Jawa itu bulan orang pesta ya. Maka di mana-mana sedang pesta saudara jangan kaget. LKMD ya, balik gereja, lokak makan daging saudara ya. Jadi wah terus pesta terus. Ya pestanya sih seneng. Kalau sehari itu 7 orang saudara ya. Nanti saudara waduh 7 orang nih yang mau datengin yang mana gitu saudara ya. Pasti akan dipilih. Nah saudara tapi zaman Nuh itu sama. Dan kita akan lihat bagaimana kehidupan Nuh saudara ya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 9. Mungkin agak cepat saudara ya. Dikatakan begini tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kehidupan Nuh yang pertama dia mendapat kasih karunia. Kalau saudara ada di tempat ini, kalau saudara menjadi orang percaya itu bukan karena pilihan saudara, katakan amin. Karena Tuhan yang memilih saudara. Betul? Di Curup ada orang yang selama ini menolak Tuhan saudara ya. Tapi bisa dia dipilih Tuhan dengan cara yang ajaib. Bukan dia yang milih tapi Tuhan yang memilih. Bukan Tuhan yang memilih, bukan saya yang milih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Ataukah masih bingung? Kan saya ini lahir bapak saya juga jadi Kristen. Belum tentu saudara. Sekalipun kau lahir dan bapakmu namanya Matius, engkau anaknya namanya Yohanes, Lukas. Tetapi kalau engkau belum dipanggil Tuhan, engkau akan sama seperti orang dunia. Kau belum pernah mengalami Tuhan, engkau akan sama dengan orang dunia. Walaupun namamu itu Zakir mungkin saudara ya. Tapi ketika engkau dipanggil Tuhan, itu saudara, itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Kalau kita lihat saudara, bagaimana hari-hari ini tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan segera. Mungkin orang ngomong, dari dulu sih saya dengar khotbah itu. Kenapa Tuhan gak datang-datang?
Kita akan lihat bagaimana Nuh memiliki umur yang sangat panjang. Supaya apa? Supaya hidupnya terus berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hari ini engkau diberikan umur panjang, itu berarti saudara sedang dipakai Tuhan. Amin. Engkau saudara sedang dipilih Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat di akhir zaman. Katakan amin. Saya percaya di tempat ini, saudara, engkau tidak takut lagi ketika engkau mendoakan orang sakit. Engkau tumpang tangan orang sakit dan orang itu disembuhkan. Engkau berkata, kok bisa ya? Itu bukan karena saudara, tapi karena Tuhan. Nah saudara, kita akan lihat apa itu kasih karunia. Ya, kasih karunia. Ya, saudara, kasih karunia adalah bantuan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Ini Nuh. Melalui kasih karunia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Selain itu, kasih karunia memungkinkan kuasa yang memperkuat kita dari hari ke hari, menolong kita bertahan sampai akhir. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu kita terima dengan cuma-cuma, betul? Amin. Tidak ada saudara yang suruh membayar kasih karunia. Kalau saudara lewat jalan tol harus bayar, betul? Tapi jalan tol di Bengkulu itu saudara, waktu dibuka pertama orang pada senang semua, betul? Karena pendek. Tapi kalau saudara bayangkan, kalau saudara dari Lampung sampai ke Surabaya di jalan tol, rasanya bagaimana Pak Adi? Kalau nyupir sendiri, dari Palembang sampai ke Jawa di jalan tol terus. Kalau itu cuma 17 kilo senang saudara ya. Wah senang ngebut. Tapi kalau sudah ribuan kilo, rasanya aduh kok nggak selesai-selesai jalan tolnya. Ya kami kalau pulang ke Jawa saudara, itu bawa mobil sendiri. Jadi itu sekitar 1.500 kilo saudara ya. Wah di jalan tol terus. Rasanya kok kapan selesai jalan tol saudara ya. Kok nggak selesai-selesai. Nah saudara ini kasih karunia. Kemudian yang kedua. Nuh ini adalah orang yang benar. Ya orang yang benar itu yang melakukan hal yang benar. Yang kedua orang yang benar juga orang-orang yang memang dianggap dibenarkan. Saudara dulu orang-orang yang tidak benar. Tapi ketika engkau Tuhan pilih, saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Katakan amin. Jadi tidak ada dosa, tidak ada kutuk atas hidup saudara. Kenapa? Karena engkau sudah dibenarkan. Iblis tidak bisa mendakwa saudara. Kamu dulu ini bagian hidupku. Kenapa kamu di situ? Kamu terus berbuat dosa. Wah, tidak. Iblis tidak bisa mendakwa kita ketika kita dibenarkan. Amin. Selanjutnya, saudara. Nuh ini orang yang tidak bercela. Wah saudara ya. Orang yang tidak bercela hidupnya saleh. Hidupnya ini mungkin kalau ngomong waduh tidak pernah menyakiti orang. Karena betul-betul orang saleh. Orang yang tidak bercela. Hidup dengan iman. Ini Nuh. Saudara. Nanti saudara ya. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Nuh. Nah saudara ini yang Tuhan tadi berbicara dengan saya. Makanya saya kebut yang itu saudara. Bagaimana Nuh ini dipakai Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh bangun sebuah bahtera yang cukup besar. Nah saudara, ini yang Allah mau. Dalam pembangunan bahtera, ini mungkin bisa slide-nya bisa dibuka saudara ya. Bawahnya lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera? Memang ya Alkitab tidak secara khusus menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera. Ketika nama Nuh pertama kali disebutkan di kitab Kejadian 5:32, ya saudara nanti baca di rumah biar agak cepat saudara ya. Nuh itu usianya berapa saudara? 500 tahun. Ada yang di sini usia 500 tahun kemudian dipanggil Tuhan melayani ada? Ada yang usianya 17 tahun dipanggil Tuhan melayani ada? Saudara, ada yang usianya baru 90 tahun kemudian dipanggil Tuhan untuk melayani. Nuh dipanggil Tuhan usia 500 tahun. Berarti selama dari umur 0 saudara ya, 0 sampai ke 500 tahun. Dia ketemu dengan kawan-kawannya sebaya saudara ya. Dia ketemu dengan kawan-kawannya yang mungkin suka nongkrong, betul ya. Dia ketemu dengan kawan-kawannya yang suka berkata-kata yang tidak benar.
Tapi perhatikan hidup Nuh. Dia orang yang tidak bercela. Nah saudara, selanjutnya katakan begini. Ketika Nuh memasuki Bahtera, dia berusia berapa? 600 tahun. Umur 500 tahun dipanggil, kemudian 600 tahun dia masuk ke dalam Bahtera. Itu Kejadian 7 ayat 6. Waktu yang dibutuhkan untuk membangun Bahtera, ini yang saya tulis saudara ya, akan tergantung pada jeda antara peristiwa di kitab Kejadian 5 ayat 32 dan Kejadian 6 ayat 14 sampai 21. Ketika Allah memerintahkan untuk Nuh untuk membangun Bahtera, secara tersirat kita memahami kalau pembangunan Bahtera itu memakan waktu 100 tahun. Kira-kira 100 tahun ini lama atau sebentar? Saudara kalau sakit gitu ya, 1 minggu aja di rumah sakit rasanya lama sekali. Gak usah lah sampai 1 minggu, betul ya. Saudara tengah malam sakit perut, waduh. Saudara nunggu jam 7 pagi, kira-kira lama atau sebentar? Secara normal itu sebentar, betul? Tapi karena sakit, waduh waktunya kok bengok jam. Dari jam 3, aduh baru setengah 4. Waduh saudara, mau keluar tidak ada angkot saudara ya. Mau nyetir sendiri tidak kuat. Saudaranya berteriak, tapi Nuh ini ketika dia membangun Bahtera butuh waktu yang lama, butuh pergumulan yang lama. Saudara, waktu yang cukup panjang ini digunakan Nuh. Bagaimana dengan kehidupan Nuh? Bagaimana dengan tetangganya? Saudara, kalau bangun bahteranya di kampung Cina mungkin tidak apa-apa. Di benteng, samping benteng saudara ya. Enggak apa-apa betul, atau di pantai panjang. Orang akan berkata bagus, mungkin untuk, kalau sekarang ya untuk wisata, untuk foto-foto, wah keren. Ada bahtera yang besar, mungkin kita bisa nanti ke Enggano. Yang harusnya itu 7 jam, 12 jam, ini mungkin 5 jam. Wah, mungkin kita bisa ibadah di sana, bisa orang berhayal begitu. Tapi tidak, dia membangunnya, kalau mungkin kita ke Curup itu ada Liku 9. Wah saudara, di situ dia bangun. Orang berpikir, kalau mungkin sekarang dia berpikir begini, ya mungkin untuk foto-foto, untuk selfie-selfie saudara ya. Kan saudara suka selfie kemana-mana saudara ya. Itu begitu. Tetapi ini tidak, waktu itu belum ada kamera, waktu itu belum ada Facebook, betul? Waktu itu Nuh tidak bisa, wah ini bahteraku sudah separuh, aku foto dulu ya. Wah, kirim ke kawan-kawannya. Ini proyek saya mau jadi loh, kapan kamu datang? Tidak. Dia dengan setia, katakan setia. Dia taat mendengar perintah itu. Dia menghadapi banyak sekali cercaan, saya percaya itu. Karena dia membangunnya di atas gunung. Mungkin orang berpikir kapan air ini bisa sampai ke gunung ya. Kalau air kopi sih bisa sampai ke atas meja, saudara ya. Tapi kapan air ini bisa sampai ke gunung? Kalau air itu sudah sampai ke Liku 9 penuh, berarti di Bengkulu sudah habis, saudara ya. Kapan? Ini mungkin orang-orang, kalau orang Jawa bilang mungkin ini agak senewan orang ini gitu ya. Orang ini agak kurang waras Nuh ini. Katanya takut akan Tuhan. Saudara perhatikan ini. Ketika engkau memiliki rasa takut akan Tuhan, itu hanya ngomong. Dan engkau setia kepada Tuhan, orang akan mengejekmu. Saudara, apa sih anak ini? Gereja-gereja terus. Rohaninian kayaknya ya. Wah. Orang mungkin akan membulimu. Wah ini orang Kristen ya. Apa Kristen-Kristen? Doa aja gak pernah dijawab. Mungkin kau sedang bergumul di depan pergumulanmu itu. Nuh saudara membangunnya itu perlu waktu yang 100 tahun itu besar. Dia bergumul, mungkin dia juga berkata sama Tuhan. Tuhan kapan selesai Tuhan? Ini ngambil 1 pohon aja cukup lama Tuhan, 1 minggu baru selesai. Motong 1 pohon, belum ngangkatnya, belum belahnya. Kapan selesai? Sering kita juga berpikir di depan kita, masalah kita itu besar. Sampai kita ngomong, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Saudara ya, itu kalau nyanyi Tuhan yang besar. Tapi ketika engkau sedang menghadapi masalah, engkau berkata masalahku besar Tuhan. Aku gak mampu, aku sudah berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa Tuhan gak jawab-jawab?
Mungkin engkau sedang menghadapi masalah itu. Engkau berkata, Tuhan, suamiku sampai hari ini gak pernah bertobat. Tuhan, apakah saya harus pisah? Atau saya tinggalkan semuanya itu? Ataukah saya harus pergi ke surga duluan dengan cara yang tidak baik? Ataukah saya harus sekali jalan pintas? Ini yang Tuhan ngomong tadi, saudara. Saya tahu, saya nggak tahu saudara sedang menghadapi apapun hari ini. Tapi kalau engkau punya masalah, jangan kau lihat masalahmu besar. Setiap orang punya masalah. Betul? Betul apa betul? Anak baru lahir seperti tidak punya masalah. Tapi dia punya masalah. Kalau pipis dia akan nangis. Kalau nggak diganti-ganti tambah nangis, betul? Nggak diganti, mamanya terlalu capek mungkin. Wah, nangis terus mamanya tidak dengar. Jadi masalah. Orang mau menikah bisa jadi masalah. Kenapa? Uangnya belum ada. Ya. Mungkin yang kuliah punya masalah. Transferannya belum datang. Punya masalah. Ada masalah semua. Mungkin kau sedang gajian, gajiku dipotong ini 30%. Punya masalah. Tapi perhatikan, jangan engkau lihat masalah itu. Lihatlah seperti Nuh. Dia selalu datang kepada Tuhan. Bapa, engkau baik. Saya percaya itu dilakukan Nuh. Amin. Amin. Kok jadi tegang saudara ya? Jangan terlalu tegang saudara ya. Nanti sakit lehernya gitu ya. Nah, ini yang Allah mau hari ini. Sebesar apapun masalahmu, ketika engkau bersama dengan Tuhan, maka engkau akan lewati semua. Amin. Amin. Atau saya mau tanya, ada yang gak punya masalah di tempat ini? Ada? Pasti kalau gak ada angkat tangan berarti semua punya masalah. Betul? Saudara mau ke gereja aja punya masalah, betul? Saya pilih baju yang mana ya? Yang ini gak cocok, yang itu gak cocok kan gitu ya? Betul? Itu jadi masalah. Temennya dan nunggu, tetet, cepat. Sebentar lagi. Tadi kamu pakai hitam, sekarang jadi hijau. Loh, sebentar lagi. Mau keluar, gak cocok lagi. Wah saudara ya, keluar lagi. Wah di pelaksana tetet, cepetan ini sudah tinggal 5 menit. Sebentar lagi, kan gereja masih di situ kok. Gak jauh-jauh gerejanya. Gak pernah jalan gerejanya jauh-jauh masih di situ. Tunggu sebentar ya. Wah yang nunggu, orang yang menunggu tuh biasanya paling lebih berdedek saudara ya. Pekerjaan yang paling tidak enak apa saudara? Nah, terus terang nih ya. Jadi saudara kalau engkau ditunggu sama teman-temanmu, cepet-cepetlah, amin. Amin. Iya, udah ditunggu 5 menit belum selesai. Kalau masih pacaran, ya enggak apa-apa, sabar kata saudara ya. Pacaran sih, enggak apa-apa, sebentar lagi ya bang. Oh iya, tapi dalam hati alangkah lamanian. Muncullah sebuah Alkitab saudara ya. Filipi katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Balik dari gereja, maaf ya, sampai di sini aja kita. Karena saya dapat ayat yang baru. Aku melupakan yang di belakangku, kamu di belakang. Karena di depan itu ada orang lebih gesit daripada kamu. Aku pilih dia aja, saudara. Tapi di sini tidak ada yang ngaku, amin. Anak Tuhan tidak boleh gitu, saudara ya. Jadi jangan gunakan firman Tuhan untuk menghakimi saudaramu, saudara ya. Nah saudara, kita lihat bagaimana masalah yang dihadapi Nuh ini saudara. Dia yang sedang mempersiapkan keluarganya. Kalau tadi saya bilang tadi pagi saudara ya. Kalau engkau mau menikah harus perhatikan baik-baik. Ya bapak-bapak yang mau punya menantu perhatikan baik-baik. Ya, kalau yang wanita itu harus wanita asli. Amin. Saudara orang sekarang itu 17 tahun bisa berubah jadi wanita. Dulunya laki-laki, betul ya? Ada berita yang sangat heboh di Jambi itu ya. Ternyata jeruk makan jeruk saudara ya. Baru tahu setelah 3 bulan ya. Wanita menikahin wanita. Dia tidak tahu saudara ya. Jadi kalau nanti mau punya mantu. Saya masih lama punya mantunya karena anaknya mau kuliah saudara ya. Jadi saya berdoa masih lama saudara ya. Yang habis kuliah ini saudara ya. Yang mempunyai pasangan tolong diperhatikan baik-baik. Ya,
Carilah kalau laki-laki itu yang laki-laki betul-betul laki-laki. Dari kecilnya laki-laki sampai besar laki-laki. Amin. Jangan besar umur 15 tahun berubah jadi laki-laki saudara. Ngomongnya di luar, ya shalom. Wah saudara ya, baru biasa shalom. Ini berubah shalom. Wah lama-lama batuk saudara. Nah kita berubah dari kehidupan selama 100 tahun. Dia sedang menghadapi dilema. Saya teruskan atau tidak. Kalau saya mungkin begitu. Betul enggak nih sih kata Tuhan? 100 tahun loh Tuhan. Waktu yang cukup lama sekali. 100 tahun. Saudara yang pacaran lalu 3 bulan. Tuhan betul enggak ini ya jodohku. Wah langsung nyanyi lagunya. Jodohku. Saudara ya. Ya jangan diteruskan ya. Di rumah juga jangan diteruskan, 1 aja tadi ya. Saudara, yuk kita belajar dari Nuh. Dia sedang menghadapi sesuatu sepertinya tidak mungkin. Ya, keadaan belum canggih. Saya yakin motong pohonnya pasti pakai kapak. 1 hari 1 pohon belum tentu roboh. Wah, dia mungkin membelahnya. Kalau mungkin zaman sekarang lebih enak. 1 hari 100 pohon. Selesai ya saudara ya. Dibelah selesai. Ada paku. Karena di sana tidak ada pabrik paku pada waktu itu. Dia buat sedemikian rupa. Dia juga tidak tahu nanti airnya segede apa. Dia tidak akan pernah tahu. Tapi dia belajar taat. Amin. Untuk menjadi taat saudara. Untuk menjadi taat ini perlu waktu. Katakan amin. Taat itu bukan yang 1 minggu. Nuh berjalan taat ini selama hidupnya 950 tahun umurmu Nuh saudara ya. 950 tahun. Berapa keturunan kalau sekarang saudara? Waduh sudah enggak tahu saudara ya. Manggilnya apa sudah bingung betul ya. Ini manggilnya apa lagi ya nenek saya yang paling nomor 1 ya. Ini cucunya yang nomor ke 9.000 saudara. Manggilnya bingung. Wah. Tapi Nuh tetap setia. Perhatikan ini. Untuk menjadi setia perlu ketaatan. Orang yang taat pasti orang yang setia. Engkau yang sudah menikah, setialah sama pasanganmu. Amin. Amin. Jangan di tengah jalan. Ini enggak cocok Tuhan. Dulunya langsing sekarang langsung. Saya pindah saja Tuhan haluan. Seperti kereta ini waktunya pindah haluan. Saudara ya. Bertobat kalau ada yang sepikiran seperti itu. Ya. Jangan coba-coba saudara. Berkata, Tuhan ini istri saya dulu gak cerewet. Sekarang cerewetnya minta ampun. Ini masalah buat saya Tuhan. Kapan ya Tuhan aku bisa ganti istri ini Tuhan. Wah, tolong jawab saya Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab saya? Sudah 1 tahun saya berdoa 2 tahun 3 tahun. Jangan, Tuhan tidak akan pernah jawab itu saudara. Amin. Kalau mobil engkau bisa ngomong sama Pak Adi. Pak saya mau ganti mobil. Datang aja ke showroom. Pilih yang mana, betul Pak Adi? Yang cocok ambil. Terserah mau yang mana. Tapi kalau istri, suami tidak bisa diganti-ganti. Amin. Nah saudara, ada hal apa yang harus kita pelajari dari ini semua? Dari Nuh ini saudara. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hidup Nuh? Yang pertama, Nuh hidup dalam ketaatan. Dan saya percaya saudara juga hidup dalam ketaatan. Katakan amin. Engkau pelayan-pelayan Tuhan di sini, engkau harus taat. Katakan amin. Amin. Pemain musik mau taat? Pak, taat kadang kami dimarahin loh Pak sama pemimpin kami. Enggak apa-apa saudara, itu baru dimarah. Berarti sayang. Kalau engkau punya anak tidak pernah ditegur sama sekali, masuk rumah orang enggak pernah ditegur saudara ya. Kalau saya pertama ke rumah Pak Ginting saudara ya, saya duduk enggak ditegur saudara ya. Silakan, enggak ngomong silakan, enggak diajak ngomong. Kira-kira tahan enggak saudara? Enggak tahan, tapi kalau para pelayan Tuhan sedang ditegur, itu berarti pemimpinmu sedang sayang sama saudara. Katakan amin. Kok berat sekali, aduh Pak sakit loh Pak, sakitnya di sini. Ya enggak apa-apa saudara, baru di sini saudara ya. Tapi kalau sakitnya di sini nih yang repot saudara ya. Bisa kemana-mana, kalau sakit di sini ya enggak apa-apa saudara ya. Ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter segala dokter, Yesus Kristus namanya. Nah yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan itu membawa berkat. Amin. Takut akan Tuhan membawa berkat. Yang ketiga, berpegang pada perintah Tuhan sekalipun itu rugi. Katakan amin. Kan rugi 100 tahun suruh di depan kapal saudara tiap hari. Nah saudara, yang keempat, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak tahu saudara, tadi Tuhan ngomong, berapa banyak engkau punya masalah. Tapi hari ini jangan pandang masalahmu, lihat Tuhan, hiduplah dalam ketaatan, takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Hidup kami biarkan terus menggenapi firman-Mu pagi hari ini Bapa. Karena kami tahu ada tanda-tanda mujizat yang akan menyertai kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya percaya ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi merupakan iman saudara. Menggenapi firman-Mu. Saya percaya ini terjadi dalam hidupmu ketika engkau menggenapi firman Tuhan. Dan mujizat akan terus menyertai setiap langkahmu. Berkati umat-Mu tempat ini Tuhan. Berkati mereka semua. Mereka yang punya masalah Tuhan angkat masalahnya. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau terus angkat. Lepaskan mereka. Berkati mereka.